di hatiku seumur hidupku. Bukan setia, setia, bukan setia, setia. Bapa kami yang di surga, kami sangat membutuhkan Engkau hadir dalam hidup kami. Kadangkala kami seperti tanah yang kering, kami memerlukan aliran sungai surgawi mengalir memenuhi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita buka Alkitab kita Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan dalam Alkitab, khususnya dalam suratan Rasul Paulus, dipakai 2 kali. Yang pertama kitab Kolose, dan sekarang dalam kitab Efesus juga hidup berpadanan dengan Injil. Walaupun temanya sama, tetapi pokok-pokok pengertiannya berbeda-beda, saling melengkapi. Nah, hidup berpadanan dengan Injil. Apa itu berpadanan? Berpadanan diambil dari satu bahasa Yunani, politeo, artinya seorang kewarganegaraan. Itu hidupnya akan sesuai dengan warga negaranya. Ya, seorang warga negara itu akan sesuai dengan warga negaranya. Pernah pada suatu saat saya mengajak Pak Habib Raja. Lalu saya bertanya pertanyaan singkat. Bapak, di antara orang banyak ini, Bapak tahu enggak mana orang sabu dan mana orang yang bukan sabu? Saya nunggu-nunggu jawabannya dan dia jawab gini, tahu. Karena orang sabu akan ketahuan, walaupun enggak ngomong akan ketahuan. Ya, karena orang sabu akan ketahuan sabunya dari orang sabu dan dia akan ketahuan. Nah, pertanyaannya, apakah orang Jawa ketahuan Jawanya? Bisa. Bisa, mungkin dari aksen bahasanya, mungkin dari gayanya, mungkin dari masakannya. Nah, apakah orang Kristen ketahuan Kristennya? Ya, ya kalau sekarang ketahuan karena minggu gereja. Tapi pada hari Senin, Selasa, Rabu, pada waktu tidak di gereja, pada waktu dia di pasar, pada waktu dia di kantor, pada waktu dia di tempat hiburan, pada waktu dia di kamar sendirian, apa ketahuan Kristennya? Terlalu mudah kalau kita mengidentifikasikan kita kekristenan kita dengan KTP. Nah, kata politeo adalah tidak ada yang tahu, tapi karena ciri-cirinya bisa tahu. Arti berpadanan adalah hidupnya itu mencerminkan. Orang yang berpadanan dengan Injil, artinya hidupnya itu mencerminkan Injil. Ada 3 cara dalam ayat ini. Cara pertama, supaya hidup kita itu mencerminkan Injil, hidup berpadanan dengan Injil. Cara pertama adalah, mari kita lihat ayat 3. Baca sama-sama yuk ayat 3. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan. Ini ciri pertama. Ciri pertama. Ini cara pertama. Kalau saudara ingin berpadanan, ingin mencerminkan Injil, ciri pertama adalah memiliki kesatuan roh. Dulu ada lagu-lagu, lagu itu disenangi, tapi sekarang lagu itu kayaknya kering. Dalam
Yesus kita bersaudara. Woi, nyanyi. Pada waktu itu saya memimpin pujian dalam acara KKR, nyanyi dalam Yesus bersaudara sampai orang lupa berhenti. Semangat itu dulu. Bergandengan tangan, digoncang-goncangkan itu dulu. Sekarang ini banyak orang tidak memiliki apa? Kesatuan. Ayat 1. Sebab itu, sebab apa? Kalau ada kata itu berarti menunjuk sebelumnya. Sebab itu, sebab kita sudah diselamatkan oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, disatukan oleh Kristus, kita sudah disatukan. Ayat 3 tadi mengatakan apa? Memelihara apa? Kita harus memelihara. Memelihara apa? Kesatuan roh. Kata dipelihara itu artinya kita harus mewujudkan, tidak otomatis. Dipelihara artinya kita harus mewujudkan. Pada hakikatnya Kristus mempersatukan kita. Pada hakikatnya Kristus sedang menebus kita jadi satu. Tapi pemersatu itu harus dipelihara, tidak bisa otomatis, tidak bisa dengan sendirinya. Kita harus memelihara, kita harus mewujudkan. Mulai dari ayat 4 sampai ayat 6 ada kata satu itu 7 kali. Yuk dibaca, dihitung. Apanya yang satu? Ayat 4. Satu, Alkitab mengatakan kita ini seperti satu tubuh. Terus yang kedua, satu apa? Satu roh. Kalau mudahnya satu nafas. Satu nafas. Terus, sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan. Ayat ke 5. Satu Tuhan, satu iman. Ya, kita adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu apa? Satu Allah dan Bapa, satu. Saya pernah punya pengalaman. Ada orang yang sangat sulit untuk saya bersatu. Ada sangat sulit. Saya ngomong lembut diinjek, saya ngomong kasar dibentak, saya melakukan apa pada waktu itu membersihkan dikritik, tidak membersihkan disalahkan. Wow, susah. Nah, tapi saya tahu dia hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Berantem memalukan, benci menyakitkan Tuhan, mencintai tidak bisa. Lalu saya ingat ayatnya. Saya bilang gini, Tuhan, dia sedang menyebut kau Bapa, saya juga menyebutmu Bapa. Berarti saya dan dia itu satu Bapa. Tolong Tuhan sampaikan salam kasih hormat saya kepadanya. Saya tidak bisa, dia juga tidak mau terima. Tapi Tuhan tolong sampaikan. Saya minta doa. Lagu-lagu dunia aja banyak yang mengatakan, oh angin sampaikanlah salamku. Angin aja disuruh gitu. Kalau tidak bisa bersatu, minta doa saja. Tuhan sampaikan salamku kepada dia Tuhan. Saya menghargai dia, saya menghormati dia, saya mengasihi dia. Hanya saya beda dengan dia. Kadang-kadang iblis itu pintar sekali ya. Dengar baik-baik. Dari mimbar ini saya beritahu dengan serius. Iblis kadang-kala mengambil celah sepercik kebencian, hanya kecil. Lalu di tangan iblis akan diolah, kalau perlu disodorkan ke sana, dimasak, dibesar ya, disodorkan ke sana, lalu menjadi api kebencian yang besar, lalu membakar. Oleh sebab itu saudara-saudara, ingat, kalau kita ingin berpadanan dengan Kristus, berpadanan dengan Injil, ini syarat pertama, kita ini satu. Kita ini satu, tetapi
berbeda-beda, ada beda-beda. Satu tubuh, kita ini satu, tapi berbeda-beda. Sering saya bicara, walaupun Lionel Messi kaki kirinya hebat, tapi saya percaya dia tidak akan mengatakan gini, kaki kiriku hebat dan saya benci kaki kanan. Saya percaya enggak. Untuk menciptakan gol yang baik dari kaki kiri diperlukan kaki kanan. Lawan kompetitornya Ronaldo, kaki kanannya hebat, dalam statistik memasukkan gol yang paling banyak kaki kanan, tapi dia tetap menghargai kaki kiri. Kita satu, tapi tidak sama, kita berbeda. Kita satu, tapi kita berbeda. Ya, berbeda. Cara kita berkomunikasi berbeda, cara kita memberi berbeda. Ada orang yang memberi, Pak, jangan ditulis karena saya memberi kepada Tuhan. Tapi ada yang mengatakan, Pak, tulis karena harus bertanggung jawab pada organisasi. Mana yang benar? Ya beda, tidak apa. Ada yang mengatakan kalau bersaksi, ada yang mengatakan bersaksi, kalau bersaksi jangan ngomong yang baik-baik, nanti sombong. Ada yang mengatakan bersaksi yang paling baik itu adalah di dalam hidup kita, nggak perlu di gereja. Ya beda-beda, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ciri orang Kristen satu, bersatu. Ciri kedua, berbeda tapi saling. Ayat ke-11. Yuk, 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi. Pada suatu saat di acara silaturahmi komunitas orang Jawa, saya dibisiki panitia, Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta memberikan ya nasihat-nasihat ya, jangan lama-lama. Saya dalam hati saya kecil saya ya, haleluya, diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat. Lalu saya minta waktu cuma 5 menit. Saya bilang begini, saudara, Tuhan yang Maha Esa itu luar biasa. Dia tidak pernah menciptakan dua. Dia hanya menciptakan satu. Pabrik menciptakan banyak. Sama. Coba kalau tidak percaya, saudara cari daun yang warnanya sama, bentuknya sama, beratnya sama. Tidak ada. Saudara cari batu yang warnanya sama, bentuknya sama, beratnya sama. Tidak ada. Gunung. Tidak ada. Sungai. Sekarang manusia tidak ada. Orang yang seperti saudara tidak ada. Tidak ada. Walaupun kembar tapi beda juga. Anak sekolah minggu kita ada Matius Markus ya? Ada ya? Ada ya? Saya sampai hari ini tidak bisa. Tapi saya tanya mamanya, bedanya apa Matius sama Markus? Tahu dia, di sini ada itu Pak, tai lalat itu ada. Iya. Kalau gitu nanti pada suatu saat di sini akan saya tato supaya sama. Ya. Itu kan badannya apa? Sifatnya beda. Ternyata beda. Jadi Bapak Mama, kalau saudara mengharapkan orang lain seperti saudara, itu mustahil, capek, melelahkan dan tidak mungkin. Cara yang terbaik adalah biarkan berbeda, tapi kita saling melengkapi, saling melengkapi. Suami istri beda, wataknya beda, latar belakangnya beda, ya, tapi saling melengkapi. Dalam hidup ini, kalau saudara ingin mencerminkan berpadanan dengan Kristus, saudara harus kelihatan. Ciri pertama, suka bersatu. Ciri kedua, berbeda tapi saling melengkapi. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ayat 11. Tokoh-tokoh
Bedanya apa? Sebutkan 5 jabatan yang ada dalam ayat 11. Apa? Tuhan memberikan apa? 1, rasul. Yang kedua siapa? Nabi-nabi. Rasul dan nabi berbeda. Pemberita Injil juga berbeda lagi. Terus apa lagi? Gembala. Terus apa lagi? Ya, memang dalam bahasa aslinya masih di antara gembala dan pengajar itu ada satu. Yang penting di dalam gereja mula-mula ternyata ada nabi, ada apa lagi? Rasul, ada apa lagi? Pemberita, ada apa lagi? Gembala, ada apa lagi? Berbeda-beda. Mungkin kalau rasul, dia menggebu-gebu karena pernah meraba Tuhan, pernah melihat langsung. Ya, nabi kata-katanya mungkin terlalu tajam, menubuatkan, nggak kompromi. Mungkin gembala suka memeluk-meluk. Ya, mungkin. Kalau pengajar, mungkin khotbahnya kayak pengajar. Ya, beda-beda. Tidak apa. Beda-beda. Tapi kita saling apa tadi? Melengkapi. Nanti ujung-ujungnya dalam ayat ke-15 bunyinya apa dalam ayat 15? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke arah siapa? Ya, ujung-ujungnya kita bertumbuh ke arah Dia. Kita berbeda. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat ke-10 ada perbedaan apa? 1 Korintus 12 mulai dari ayat 8. Yuk. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia, satu apa? Karunia apa? Ada orang yang kata-katanya hikmat, berkata-kata hikmat. Yang lain apa? Memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kata-katanya satu orang kata-katanya bijaksana, satu lagi kata-katanya penuh dengan pengetahuan. Apalagi kepada yang lain Roh memberi apa? Iman. Jujur saya kadang-kadang iri. Ya, tapi iri dalam arti positif. Ada orang yang punya karunia iman. Begitu orang sakit dijamah sembuh, iman. Ya sudah, kita tidak usah membanding-bandingkan, tidak usah lalu kita membanggakan, mengkultuskan, mendewakan, seolah-olah dia lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Ingat, dengar baik-baik. Dari mimbar ini saya mau bilang begini, karunia rohani itu tidak ada hubungannya dengan mutu rohani. Saya ulangi lagi. Karunia rohani itu tidak ada hubungannya dengan mutu rohani. Jangan saudara mengatakan orang ini menjamah sembuh pasti mutu rohaninya hebat. Bukan. Itu karunia, bukan mutu rohani. Ada lagi apa? Menyembuhkan. Kalau saudara melihat ada karunia penyembuhan yang luar biasa, ya puji Tuhan. Ayat 10, karunia apa lagi? Karunia apa? Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada karunia mujizat. Apalagi karunia apa? Memberikan karunia bernubuat. Saya datang ke persekutuan doa. Setelah saya khotbah saya setengah jam, tapi yang bernubuat doa lebih dari setengah jam. Saya tadinya ya keganggu, gimana khotbah saya setengah jam, tapi dia yang bernubuat, dia yang padahal nyanyinya lagunya biasa, cuman begini, Yesus Tuhan dengar doaku. Saya pikir itu lagu kuno, tapi itu diulang-ulang. Tiba-tiba semua orang kepenuhan Roh Kudus, semua orang lompat lalu bernubuat. Ya saya harus tunduk.
menghormati. Karunia untuk bernubuat. Lalu apa? Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi begini, maksud saya begini. Mari kita berpadanan. Berpadanan itu artinya apa? Kita itu mencerminkan sampai orang lain itu tahu, oh itu murid Kristus. Cirinya apa? Suka bersatu, memelihara kesatuan. Cirinya apa? Walaupun berbeda-beda tapi saling melengkapi. Pulang dari tempat ini nikmati keberbedaan, saling melengkapi, jangan saling menjatuhkan, saling melengkapi. Lalu yang ketiga, mari kita lihat ayat ke pasal 4 ayat 13, 15, 16. Baca sama-sama. Ayat 13. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, orang Kristen yang sejati itu bukan hanya bersatu, bukan hanya saling melengkapi dari perbedaan, tapi bertumbuh. Bertumbuh. Kalau saudara melihat dalam ayat itu, kata bertumbuh diulang-ulang 3 kali. Kekristenan yang sejati itu akan bergerak. Bergerak ke arah mana? Ayat 15 ke arah mana? Kristus. Mari kita berlomba-lomba untuk mengadakan pertumbuhan ke arah Kristus. Pertumbuhan kita bukan kepada orang, pertumbuhan kita kepada Kristus. Mari kita lakukan untuk Kristus. Mari kita lakukan untuk Kristus. Jangan mudah diombang-ambingkan kayak siapa? Kayak anak. Dulu saya pernah berdiskusi dengan pendeta-pendeta. Satu pendeta gereja Presbyterian. Di situ kita duduk. Lalu ada satu pendeta karismatik. Lalu ada pendeta Injili. 3 orang ini duduk bersama-sama. Lalu mereka berdebat, diskusi. Akhirnya diputuskan begini. Kalau dia memang bahasa roh, yang penting dia bertumbuh tidak. Kalau dia nyanyinya diem, tapi rohaninya bertumbuh tidak. Jangan sampai di gereja lompat-lompat membuat orang menangis, pulang sama saja. Jangan sampai kita membuat orang berubah, suasana gereja berubah, tapi pulang sama saja. Namanya tidak bertumbuh. Namanya tidak bertumbuh. Bertumbuh itu bukan di satu tempat, tapi dimanapun kita akan bertumbuh ke arah Dia. Intinya cuma begini. Mari kita berpadanan. Kira-kira mampukah kita bersatu? Yang kedua, bisakah kita saling melengkapi? Yang ketiga, bisakah kita bertumbuh dalam kasih? Kalau 3 hal ini kita lakukan, kita akan hidup berpadanan. Mirip, menyesuaikan. Orang lain membaca, orang lain melihat. Nah, ini produk hidup berpadanan. Orang Roma akan ketahuan, ini orang Roma. Karena orang Roma itu warga negaranya mahal. Hak-hak kewarganegaraannya spesial. Lalu Paulus mengatakan, saya orang Roma, warga negara saya mahal, dihargai. Apalagi saya orang Kristen, warga negara saya mahal. Kristus sudah membeli kaya, dan saya harus mencerminkan kewarganegaraan Injil itu dengan cara bersatu, dengan cara menghargai perbedaan, saling melengkapi, dengan cara mari kita bertumbuh dengan kasih. Ku rindu dunia pun rasakan kasih kamu rasakan.
Tuhan